Saya Arif Mulyadi selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah. Kali ini saya akan menjelaskan prosedur tentang perawatan luka pada pasien yang telah atau pasca menjalani operasi ORIF dan OREF. Ya, sebagaimana kita ketahui, dalam kasus fraktur atau patah tulang ada 4 tahapan dalam penatalaksanaannya. Yang pertama, rekognisi, yaitu pengenalan tentang mengidentifikasi jenis fraktur dan rencana penanganannya. Kemudian reduksi atau reposisi, kembalikan ke sejajaran tulang. Reposisi bisa secara manual, ada juga menggunakan traksi, dan juga yang ketiga dengan imobilisasi dengan pemasangan alat untuk mempertahankan tulang yang sudah direposisi tadi. Nah, untuk mempertahankan posisi tulang yang sudah dikembalikan posisinya, ada bisa dengan secara operasi atau tanpa operasi. Kalau tanpa operasi, untuk mempertahankannya bisa dengan eksternal fiksasi, yaitu dengan gips. Nah, itu namanya close reduction. Sedangkan dengan cara operasi namanya open reduction. Makanya namanya ORIF dan ORF. OR-nya itu open reduction. Open reduction adalah reduksi atau mengembalikan ke sejajaran tulang secara operasi dengan membuka untuk dapat melihat langsung posisi tulang dan mengembalikan posisinya. Open reduction ada 2 jenis, ada 2 tipe. Atau fiksasinya, atau setelah disejajarkan untuk mengimobilisasi, mempertahankan posisinya, tentu saja dilakukan fiksasi. Nah, fiksasinya atau bisa dengan menggunakan, kalau istilah umum kan ada pen ya, atau pen itu berupa pin besi yang dimasukkan ke dalam tulang. Ada berupa plat, yaitu plat besi kemudian dipasang skru atau skrup. Nah, itu tentu saja harus dilakukan dengan operasi. Untuk membuka, makanya dikatakan open, dibuka, kemudian alatnya dipasang. Alat untuk mengimobilisasi tadi ada yang terpasang tepat atau langsung di dalam tulang, kemudian ditutup lagi. Berarti fiksasinya ada di dalam. Pennya itu ada di dalam kulit ya, makanya open reduction internal fixation, karena dia berada di internal, di dalam dalam kulit atau di bawah kulit, tertanam di dalam. Fiksasi yang kedua ada yang di luar. Jadi pada kondisi tertentu, pada seperti yang saya jelaskan dalam mata kuliah ya, ada kondisi-kondisi fraktur yang tidak memungkinkan dipasang fiksasi secara internal karena bentuk patahnya, misalnya kominutif atau remuk ya, ada bagian tulang juga yang hilang, sehingga fiksasinya, platnya, pennya ya, terpasang di luar. Jadi kemudian bagian tulang yang terpisah-pisah itu dipasang pin ini menancap di tulang. Kemudian karena tulangnya tidak stabil itu berarti masih berubah-ubah, difiksasi di luar. Ini makanya eksternal fiksasi. Nama tindakannya open reduction tadi. Baik, untuk
Prosedur perawatan luka pasca operasi ORIF, Open Reduction and Internal Fixasi. Tentu lukanya hanya berupa luka bekas, sayatan, operasi dan jahitan di dalamnya. Maka yang pertama kita lakukan tentu saja membuka balutan sebelumnya atau balutan yang lama. Untuk membuka balutan yang lama, karena kita mau bersentuhan dengan pasien, kita untuk melindungi diri kita gunakan sarung tangan bersih. Kita menggunakan prosedur bersih, belum steril. Baik, setelah kita menggunakan sarung tangan bersih, selanjutnya adalah kita pasang pengalas atau perlak pada bagian bawah dari bagian tubuh yang akan kita rawat untuk melindungi kasur dari tetesan cairan atau darah ya. Nah, kita angkat bagian kaki pasien, kemudian kita lebarkan untuk membantu saja ya. Letakkan perlak di bawah kaki pasien, tekan perlak, kemudian untuk memudahkan melepas perekat dan mengurangi rasa nyeri karena ada biasanya rambut yang lengket tercabut, kita basahi bagian pinggir dari plester ya, kemudian dekatkan bengkok. Nah, bisa langsung, yang pertama bisa langsung dengan tangan membuka ini ya, atau ya tangan kiri buka, ambil satu pinset anatomi, untuk mengurangi nyeri. Membuka balutan itu, contoh yang salah ya, bukan tarik ke atas. Itu kalau ada rambut-rambut biasanya tercabut dan nyeri. Usahakan sejajar kulit. Kalaupun mau tarik sejajar, masih nempel tadi ya. Tarik sedekat mungkin dengan kulit, atau bisa juga digulung seperti ini. Ya, pelan-pelan. Biasanya ini supaya ketika bagian yang rambut pasien mungkin tercabut tidak terlalu nyeri. Nah, kemudian luka jahitan terlihat. Ini dibuang kemana? Ke bengkok. Di situ kita lihat ada bekas tule atau batik grass tadi ya, yang menempel. Ingat, ini harus dibuang. Jangan kotor. Nanti akan kita ganti dengan yang baru. Baik, luka jahitan sudah terlihat. Ini sudah unsteril, sudah terpakai. Taruhnya kemana? Ke bengkok yang berisi cairan ORIF. Direndam. Kemudian kita siapkan prosedur steril.
Setelah balutan lama dibuka, maka tindakan selanjutnya adalah kita menyiapkan untuk prosedur steril. Kita siapkan dulu, jangan sampai nanti alat-alat yang steril tersentuh oleh tangan kita yang tidak steril. Ini tadi sudah kontaminasi ya. Kita buka sarung tangan yang bersih tadi. Kemudian kita siapkan alat steril. Ada 2 cucing di sini. Kemudian kita perlu kasa untuk membersihkan mungkin 1 atau 2 kali ya. Nanti 1 untuk mengeringkan, 1 untuk mengeringkan, mungkin bisa disimpan di sini juga boleh steril, atau di sini ya. Oke, 3 cukup. Nah, kemudian kita beri cairan NaCl. Karena kalau sudah kita menggunakan sarung tangan steril, tidak bisa menyentuh lagi alat yang steril. Nah, kemudian sudah siap, kita gunakan sarung tangan steril. Ya, cuci tangan lagi dengan 6 langkah ya. Kemudian kita siapkan sarung tangan steril. Bagian kanan. Nah, ingat ini kan sarung tangan steril, jangan sampai bagian yang steril tersentuh. Bagian ini nanti menjadi bagian dalam, kalau masih bisa dipegang. Mundur, jangan sampai kalau kita masang di sini, ujungnya ini bisa tersentuh ini. Agak mundur dari meja. Nah, ya. Jangan sampai menyentuh bagian. Karena yang kanan sudah steril, bisa untuk mengambil yang kiri, menyentuh bagian yang dalamnya. Ya, seperti yang diajarkan ya sebelumnya. Ini boleh, tapi tidak boleh menyentuh bagian luar, bagian dalam yang menyentuh kulit. Setelah sarung tangan steril terpasang, maka tangan kita sudah boleh mengambil langsung barang steril. Kita ambil 1 pinset, 2 pinset yang tersisa. Ada chirurgi, ada anatomi. Kita pakai untuk memeras kasa
yang direndam tadi. Ya, terus seperti ini ya. Kemudian taruh di mangkok yang satunya. Sebaiknya memerasnya seperti ini. Jadi bukan seperti memeras cucian seperti ini, dipelintir begini. Itu mungkin bagus, lebih cepat kering, tapi merusak pinset. Pinsetnya jadinya nggak presisi nanti, miring. Jadi tetap sejajar, memerasnya seperti ini. Letakkan dulu. Ya. Kemudian kita bersihkan. Nah, kita tata ini kasa dengan 2 pinset sampai mudah untuk kita gunakan membersihkan. Ya, seperti ini. Ya, ini contoh yang salah kalau tidak dirapikan. Kita asal ini ya, misalnya masih seperti ini. Nah, ini masih kemana-mana. Kalau kita gunakan ini kurang bisa membawa bersentuhan dengan jaringan yang di sampingnya, kemudian kita bawa ke bagian tengah. Kita rapikan dulu. Supaya tidak terlalu lebar. Nah, ingat prinsip membersihkan luka dari bagian yang seperti desinfeksi pada umumnya, dari bagian tengah atau bagian dalam ke bagian luar. Di sini ada bekas jahitan. Kita gosok, beri tekanan sedikit untuk melepas darah yang kering atau eksudat yang kering. Karena eksudat atau darah yang kering bertemu dengan cairan NaCl biasanya menjadinya mencair, lebih mudah dibersihkan. Nah, ini sudah kita lewati ya. Jangan sampai ke sini lagi. Begitu sampai sini, kita putar bagian lainnya untuk membersihkan sekitarnya. Dari tengah ke samping. Ya silakan. Mau seluas apa? Tapi jangan kembali lagi ke tengah. Jadi prinsipnya dari dalam keluar atau dari tengah ke samping. Kalau sudah, buang ke bengkok. Itu pembersihan pertama. Yang kedua, ya. Kedua, ini kan sudah menyentuh situ, ambilnya pakai pinset yang sirupi tadi atau yang bersih tadi. Nah, ini bersih semua. Ulangi lagi sampai kapan? Sampai terlihat. Nah, sampai bersih. Kalau satu kali sudah bersih, sudah cukup. Kemudian ke sampingnya lagi. Ya. Nah, ini prosedur pembersihan luka sudah. Alat ini masih akan kita gunakan untuk pemasangan Bactigras atau Sufratul tadi. Ini masih steril. Nah, kita pertahankan sterilitas ujungnya. Kita bisa letakkan di bagian dalam sini kan. Itu boleh. Ya. Nah, tangan kita steril. Sedangkan kita membutuhkan asisten bantuan untuk mengambil obatnya tadi. Jadi berbagi tugas. Kalau dalam kondisi darurat atau darurat ya, kalau persiapan seperti tadi akan lebih baik kalau persiapannya adalah obat-obatnya sudah disiapkan. Nah, kalau ini obatnya belum masih terbungkus, ini kita membuka lagi.
Yang kiri yang tidak dominan, kalau saya dominan kanan, kiri jadi asisten. Nah, kita jadinya tidak steril. Ini membantu. Tangan kiri buka obatnya tadi yang kita sudah siapkan. Nah, ini kan steril. Kita harus potong. Nah, tangan kanan saya steril, berarti saya membutuhkan gunting untuk memotong bagian yang steril. Jadi saya boleh, tangan kanan boleh memegang gunting ini. Kemudian kita potong sesuai kebutuhan. Oh, panjangnya segitu. Kita jatuhkan di situ. Cuma steril. Gunting ini steril. Tangan kanan saya steril. Kemudian seperti saya katakan, pinset ini yang kita pertahankan sterilitasnya adalah bagian ujungnya. Pangkalnya, meskipun tangan saya tadi sudah bersih ini, kita ambil, ya kan? Kita pegang pinset ini untuk apa namanya, memasang. Nah, kita pisahkan dulu ini. Tempelkan di bagian lukanya. Kemudian kita tutup dengan ini kan, tangan saya, kiri saya boleh ini, tangan kanan saya steril. Kita sesuaikan balutan luarnya. Nah, begitu luka ini tertutup oleh kasa, seperti ini, kasa steril, prosedur steril, kita sudah bisa lewati ya. Ini kita simpan di, karena sudah terpakai tadi, kita letakkan di bengkok klorin. Selanjutnya kita gunakan, ini kan sudah prosedur steril, kita menyiapkan, ini kan sudah agak steril lagi, kita siapkan organnya. Ada apa? Maaf, plester ini bisa di model terpotong atau tertutup keseluruhan seperti tadi. Ya, selanjutnya kita tekan sampai semua balutan tertutup. Dengan rapi ya. Nah, itu untuk perawatan luka Orif. Setelah
luka tertutup, kita bereskan alat ini, dibuang ke tempat sampah medis. Nanti kita rapikan pasien ya. Lepaskan perlatnya. Dan terminasi. Jelaskan kepada pasien bahwa prosedur sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan oleh pasien selanjutnya. Laporkan apabila ada sesuatu atau ketidaknyamanan atau membutuhkan perawat, untuk menghubungi perawat di ruang perawat. Demikian untuk perawatan luka ORIF. Untuk selanjutnya akan saya peragakan untuk perawatan luka pasca operasi OREF. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang prosedur perawatan luka pasca operasi OREF, Open Reduction and External Fixation. Hampir sama dengan prosedur perawatan luka ORIF, maka alat-alatnya juga sama, dan juga prosedur yang akan kita lakukan juga sama dengan perawatan luka pada umumnya. Pertama, tentu saja kita awali dengan cuci tangan ya. Tentu saja ini setelah tadi persiapan alat, persiapan pasien, persiapan lingkungan. Dengan 6 langkah karena kita akan bersentuhan dengan pasien, kita lindungi diri kita dengan sarung tangan bersih. Selanjutnya, pasang perlak. Kita bantu pasien untuk mengangkat bagian kakinya, kemudian kita berikan, lebarkan perlaknya, dan dekatkan bengkok. Setelah itu kita buka balutan yang lama, yang kotor. Karena ini menggunakan perban, maka kita tidak perlu untuk membuka simpul perban itu kemudian membuka satu-satu. Perban ini sekali pakai, jadi cukup kita gunting saja. Ingat, menggunting perban jangan pada bagian yang luka, cari bagian yang jauh dari luka, karena lukanya dari sini. Mengguntingnya bisa di sebelah sini, kan agak sulit ya, kita ngambilnya sulit. Nah, bagian yang dekat dengan kita aja, saya contohkan di sini. Ingat, bagian ini yang bersentuhan dengan kulit. Kita lepaskan balutan yang lama, bengkok, kemudian kita ambil korentang karena ini, kemudian kita ambil satu pinset anatomi karena kita membuka ini. Nah, misal ini kan tinggal buka seharusnya ya. Misalkan kita buka, biasanya kalau luka masih
baru, masih ada eksudat atau darah kering, ini lengket. Dan ketika kita buka menimbulkan nyeri kalau kita paksa. Bila perlu kita beri atau basahi dulu dengan NaCl. Basahi dulu bagian bukanya dengan NaCl. Makanya di bawah ada perlak, gunanya untuk ini. Itu untuk memudahkan lepasnya kasa yang menempel karena adanya darah yang kering. Ya, kita buka. Kita lihat di sini ada obat yang sebelumnya. Mungkin berupa sufratul seperti ini atau alginate. Alginate biasanya, kalau alginate itu seperti spons, tapi kalau kena ke cairan dia akan menjadi gel, menyatu dengan cairan luka. Baik, luka sudah terlihat, ini sudah terkontaminasi. Balutan lama sudah terbuka, ini letakkan di bengkok klorid. Selanjutnya kita lakukan prosedur. Setelah sarung tangan steril terpasang, maka kita siapkan perawatan luka dengan prosedur steril. Yang pertama, kita ambil pinset untuk memeras kasa. Akan dicuci. Ada 2 pinset steril di sini. Tangan kita yang dominan yang bekerja, berarti yang harus dipertahankan sterilitasnya, karena ini nanti kontak dengan luka, maka yang kiri nanti yang bagian mengambil yang steril. Baik, kita ambil satu kasa yang sudah dibasahi dengan NaCl, atur posisinya, kemudian bersihkan dari dalam keluar, ya, dari bagian luka ke samping. Nah, lebar seperti ini. Kemudian dari bawah pin juga ke atas. Lakukan berikutnya, ya. Ambil dengan yang kiri. Lakukan pada pin-pin eksternal fiksasi lainnya, dari bagian dalam ke samping dan dari bawah ke atas. Ketiga, dari bagian tengah. Ingat, kita sambil putar-putar ini, karena misalnya tadi yang sudah saya pakai sini kan bagian sini belum. Jika seandainya bagian yang lain, ini sekedar tambahan karena ini menjadi pin, ini menjadi pintu masuk kuman, dan ini selalu kontak dengan udara. Kalau NaCl tadi terlihat terlalu basah pada saat pemberian, kita butuh kasa yang kering untuk mengeringkan. Ya, kita keringkan. Ya, dengan kasa steril yang baru untuk apa nanti? Nah, ke bagian dari tengah ke samping juga. Kemudian
Selanjutnya kita mau berikan obatnya, antara alginate atau tule atau tul supratul. Nah, ini kita apa namanya? Ini yang masih steril tadi. Jadi yang ini mungkin masih kita butuhkan, maka ujungnya kita letakkan di bagian steril. Ini kita gunakan untuk megang. Tangan kanan kita mau motong-motong ini sesuai kebutuhan. Kita butuh 3 potong saja. Nah, untuk membuka tool atau Bactigrass itu ya mereknya, kita geser saja seperti ini dengan tangan yang steril supaya terlihat untuk melepas bagian kertasnya. Lapisan kertas ada 2, ada lapisan kertas satu dan ya, ini kan. Yang akan kita gunakan adalah kain kasanya. Ini tadi kita butuhkan ya. Kita lilitkan di tempat menancapnya pin. Kemudian ambil lagi, nih, geser. Yang ini buang. Nah, selanjutnya kita tutup dengan kasa steril. Kita membutuhkan kasa steril, maka di sini tangan kiri saya sebagai asisten buka dan tangan kanan mengambilnya. Ini kalau menutup seperti ini selera atau seni ya saja. Kalau bisa seperti ini, satu lagi seperti ini. Kalau kita lihat, nah ini apakah bisa? Bisa, cuma terlihat kurang rapi dan ada bagian yang terbuka. Nah, untuk memasang kasa pada bagian yang berpin, atau misalnya ada selang drain, ada selang yang menancap di kulit, kita bisa gunakan teknik seperti ini ya, digunting. Ini tangan saya steril ya, ini gunting steril, kasa ini steril. Kasa ini digunting bagian tengahnya gini lurus, kemudian berbelok sedikit.
jadi seperti ini. Nah, ini yang kita masukkan, kita pasang ke bagian yang ada pinnya. Itu yang pertama. Kemudian kita tambah dengan kasa dengan cara yang sama, lurus, kemudian belok dikit, kemudian kita tutup seperti ini. Nah, akan terlihat tertutup semua dan lebih rapi. Itu dilakukan pada semuanya, semua bagian. Baik, lakukan seperti itu. Kemudian prosedur steril menggunakan vintage sudah selesai. Kita masukkan ke bengkok klorin dan tinggal memasang balutannya. Kita jauhkan ini bengkok dengan sampah atau kotoran tadi. Kemudian kita buka tenso crepe atau elastis bandage, elastik perban. Contoh kalau menggunakan elastis bandage, atau ada yang pakai bandage atau perban biasa seperti contoh yang awal tadi. Nah, ini ingat kalau elastis bandage ada penguncinya. Ini jangan sampai hilang. Anda letakkan di mana harus diingat, nanti akan digunakan pada saat tahap akhir. Nah, untuk membalut seperti pakai perban pada umumnya, ingat seperti ini, gulungan berada di atas, bukan seperti ini. Susah kan molornya? Nih, gulungan berada di atas. Dimulai dari bagian distal atau bagian yang lebih kecil tubuh kan, misalnya kaki, makin ke bawah makin kecil. Distal bukan proksimal, distal itu bawah. Lakukan 2 atau 3 lilitan sejajar dulu. Nah, kalau bagian kaki akan lebih mudah kalau ditinggalkan seperti ini. 1, 2, nah baru bergerak ke atas, serong. Ya, mengikuti nah, ini harus masuk di sela-sela pinnya. Sambil tarik karena ini elastis ya. Jadi berikan
tekanan karena fungsinya juga untuk memberi tekanan, tetapi tidak sampai membendung aliran darah karena elastis. Nah, misalnya berakhirnya di sini, kita rapikan. Kita pasang ini pengunci tadi. Karena penguncinya cuma satu, mungkin kita tekuk seperti ini. Kita kaitkan penguncinya. Kemudian kita kaitkan pada bagian lainnya. Ya, rapi. Kemudian pastikan seluruh luka tadi tertutup seperti ini. Jadi nanti kalau mau mengganti balutan dan balutan akhirnya menggunakan elastis korban, bukan digunting. Ini bisa dicuci, bisa dipakai lagi. Buka pin, kemudian kita gulung. Kalau yang dari perban tadi boleh digunting. Kalau ini bisa dipakai ulang, elastis perban. Buka kuncinya, kemudian gulung. Ya seperti itu. Kemudian kita rapikan pasien, rapikan alat. Lepas sarung tangan. Selesai prosedur cuci tangan. Ingat, sebelum dan sesudah melaksanakan prosedur, diawali dan diakhiri dengan cuci tangan. Nah, selanjutnya terminasi. Jelaskan pada pasien bahwa prosedur sudah dilakukan, dan apabila pasien merasa atau ada keluhan ketidaknyamanan atau membutuhkan bantuan perawat, diminta untuk menghubungi perawat di ruangan. Demikian prosedur perawatan luka pasca operasi ORIF dan OREF. Ingat, ORIF internal, OREF eksternal, jangan terbalik. Prinsip pertahankan atau jaga sterilitas dalam melakukan tindakan. Demikian prosedur yang bisa saya jelaskan.